Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah doa dan penyembahan pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian kita menyiapkan diri, terutama menyiapkan hati kita, untuk kita datang kepada Tuhan dalam ibadah ini, dan kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu setelah Tuhan seharian sudah menolong, menyertai, memberkati kami, dan saat ini juga Engkau himpunkan kami untuk kami bisa beribadah dalam ibadah doa ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu dengan segala kekurangan kelemahan kami, biar Tuhan mengampuni, menyucikan hati kami supaya kami layak untuk beribadah kepadamu Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih hamba-hambamu pelan-pelan semua yang terkait dalam ibadah ini. Kami serahkan hidup ini ke tangan-Mu, biar Tuhan semakin memakai kehidupan kami. Demikian pula alat-alat yang kami gunakan ini Tuhan, Engkau juga menjamah, menolong Tuhan. Dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi dalam jalannya ibadah ini, ya Tuhan kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita segera masuk dalam acara ibadah ini. Dan kita akan mempersiapkan diri, kita akan berterima kasih kepada Tuhan. Ya karena Tuhan yang begitu ajaib luar biasa, sudah mengasuh kita, membimbing kita, bahkan memberkati dengan luar biasa. Kita akan lakukan pujian dari buku Psalus, dari nomor 171, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Haleluya. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, haleluya, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku.
Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku ku bawa padamu. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku bagaikan bejana berguna bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian, biar rasa ucapan syukur dan terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan, dan itulah yang kita bisa lakukan. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan, dan kita akan melakukan pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Ya, Psalm nomor 117, Psalm nomor 117. Ya, Mazmur 139 ayat 23, selidiklah akan daku ya Tuhan. Mazmur Psalm nomor 117, saudaraku. Kita akan lakukan pujian ini. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala pikiranku. Selidiklah akan daku ya Allah, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan hatiku. Haleluya.
Ya Allah, ketahuilah akan hatiku, ujilah akan daku, dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Haleluya. Bersama kita tundukkan kepala. Benar Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan kami, dan Engkau sangat mengetahui isi hati kami Tuhan. Dan itu sebabnya sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau tengok, Engkau lihat, Engkau selidiki hati kami. Jika Tuhan temukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau, Tuhan Engkau sucikan dengan kuasa darah-Mu, dan supaya sungguh firman-Mu itu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, urapi firman-Mu, urapi kami sekalian, sidang jemaat-Mu semua dan hamba-Mu ini dengan pengurapan yang dari surga, supaya sungguh Tuhan kami boleh mengalami pekerjaan daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini Tuhan. Engkau kiranya Engkau juga menolong, memberkati, memakai para hamba-hamba-Mu, para gembala semua, terutama dalam pembukaan firman-Mu untuk membawa sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk menjadi kudus bahkan sampai menjadi sempurna seperti Engkau sempurna Tuhan. Pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kiranya kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, dan Engkau mengetahui keterbatasan ketidakmampuan hamba, tapi hamba rindu untuk bisa melayani Engkau Tuhan, dan itu sebabnya biar kemampuan surgawi itu nyata dalam hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, sehingga nyata firman-Mu boleh menyatakan kekurangan kesalahan kami, menyucikan kami sehingga kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan kepada seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini beribadah di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga menolong, memberikan kekuatan, kemampuan surgawi, damai sejahtera-Mu, terutama hati yang selalu merindukan pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, saya menyampaikan selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan, bukan kepada malaikat atau bukan kepada pendeta atau gembala atau kepada gereja, tapi tujuan ibadah kita ini semata-mata kepada Tuhan. Beribadah itu artinya berbuat bakti. Ya, berbuat bakti bagikan seorang anak itu berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Bagaikan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berbuat bakti kepada Bapa yang ada di surga, yang sudah menebus, yang sudah menolong, yang sudah menyelamatkan kehidupan kita dari segala perbuatan jahat yang dulu pernah kita lakukan. Puji Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Allah, lanjutan dari apa yang sudah kita periksa di hari-hari ini, yang merupakan suatu asuhan Tuhan buat kita. Bagian yang kelima adalah akal kita, pikiran kita, angan-angan kita diasuh oleh Tuhan, saudaraku, diasuh oleh Tuhan, supaya kehidupan kita betul-betul kemudian nanti
menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. 7 asuhan Tuhan itu upaya Tuhan untuk mengembalikan kehidupan kita, ya khususnya kehidupan orang-orang berdosa, kehidupan sidang jemaat yang sudah ditebus ini untuk dikembalikan lewat asuhan Tuhan itu, lewat kandang penggembalaan di mana kita digembalakan dan kita diasuh oleh Tuhan untuk mengembalikan kehidupan kita ini kembali kepada gambar dan teladannya Allah, ya sempurna, mulia, yang pada akhirnya nanti sampai kita bisa menjadi sempurna dan mulia seperti Dia ajanya. Asuhan Tuhan ini, akal pikiran kita diasuh Tuhan ini, saudaraku, untuk membawa kehidupan kita, untuk supaya kita bisa melihat, ya, melihat, membawa kehidupan kita, untuk supaya kita bisa berpikir tentang salib, ya, berpikir tentang salib sampai sewaktu-waktu, saudaraku, ya kita bisa berpikir seperti Yesus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan, sehingga kita sungguh-sungguh, saudaraku, kita bisa merasakan apa yang pernah dialami oleh Tuhan itu juga menjadi pengalaman kita, dan bahasa kita adalah ya kita bisa menjadi satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, maka kita juga menjadi satu dalam kemuliaannya. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, kalau kita mau diasuh oleh Tuhan, ini kemarin-kemarin yang sudah kita periksa, ya jika pikiran kita, akal kita mau diasuh oleh Tuhan, sehingga dengan asuhan Tuhan itu, maka Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk kita rela sengsara buat daging tanpa dosa. Sengsara, penderitaan, tetapi tanpa dosa. Nah, kalau kita bisa mengalami hal demikian, saudaraku, yang saya kemarin sudah menyampaikan, maka sedikitnya ada 3 hasil. Ya, ada 3 hasil. Hasil yang pertama itu, ya kebahagiaan surga yang tidak dapat dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Kenapa? Sebab ayat mengatakan, berbahagia kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, roh kemuliaan, roh Allah yang ada padamu. Nah, roh Allah, roh kemuliaan, roh Allah yang ada pada kita, yang diam pada kita, ya, yang tinggal pada kita, inilah yang memberikan kemampuan kepada kita untuk kita tidak bisa dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia, apapun itu, saudara sekalian. Dan ini kita lihat, dan itu sebabnya bagi kita Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus, ya berita tentang salib itu memang kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, berita tentang salib itu ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, adalah hikmat Allah. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Hasil yang pertama yang kita peroleh ini, saudaraku, jadi bahagia surga. Jadi kalau bahagia surga itu sudah menjadi bagian kita, saudaraku, itu sebabnya tadi hasilnya, maka bahagia dunia yang ditawar-tawarkan itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Dan roh Allah yang tinggal, yang ada pada kita itu, yang akan terus membawa, membimbing, mengasuh kita untuk kita dibawa selalu akan berita tentang salib Kristus itu. Amin, saudaraku. Sekarang mari kita akan masuk bagian yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua adalah mengenal pribadi Yesus. Kalau yang pertama tadi, kebahagiaan surga yang tidak dapat dipengaruhi oleh perkara-perkara dunia. Yang pertama, hasil pertama.
Maka yang kedua ini saudaraku, yang kedua ini kita mau belajar bersama-sama saudaraku. Yang kedua ini adalah kita dibawa oleh Tuhan lewat asuhannya, ya lewat asuhannya akal kita diasuh untuk lebih mengenal pribadi Yesus dengan 4 sifatnya atau karakter, dengan 4 sifatnya. Kemarin sedikit saya sudah menyinggung. Ya, dibawa oleh Tuhan untuk mengenal pribadi Yesus dengan 4 sifatnya. Sehingga kita juga dapat memiliki 4 sifat Yesus itu, 4 karakter Yesus itu. Yang pertama, karakter atau sifat Yesus atau tabiat Yesus itu, dia sebagai raja. Raja yang menang, raja yang berkuasa. Nanti kita akan periksa semua. Yang kedua, nanti juga kita bisa mengenal pribadi Yesus yang dia tampil sebagai seorang hamba yang melayani. Seorang hamba yang melayani. Yang ketiga adalah dia sebagai anak manusia. Yang ini yang kita periksa nanti dalam Injil Lukas, nanti akan kita periksa. Dia tampil sebagai anak manusia. Yang keempat adalah dia tampil sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Ini 4 sifat, 4 karakter. Ya, kita dibawa ke sana, saku, untuk kita bisa mengenal pribadinya. Untuk bisa mengenal pribadinya, karakternya itu. Ya, sehingga kita juga dapat memiliki, bukan hanya kita mengenal, sampai kita bisa memiliki 4 sifat Yesus itu. Amin, saudaraku. Memiliki 4 sifat Yesus itu. Ya, dari mana kita bisa mengenal itu, saudaraku? Ya, jadi kita akan belajar bersama-sama, saudaraku. Dari mana kita bisa mengenal sifat tabiat Yesus itu? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dari salib. Justru lewat salib Kristus itulah maka kita dibawa maka kita bisa mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya dan 4 sifatnya itu, saudaraku. Ya, untuk apa? Untuk juga kita dapat memiliki sifat tabiat dari Tuhan Yesus sendiri. Jika kita meneladani pikiran Yesus dengan pikiran salib, saudaraku. Ya, jika kita meneladani pikiran Yesus dengan pikiran salibnya itu, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Maka sifat kita juga akan meneladani sifatnya Yesus. Sebab yang kita lihat dia. Dan contoh teladan yang sempurna bagi kita. Jangan meneladani yang lain. Apalagi hanya meneladani manusia yang namanya pendeta sekalipun. Apapun juga pendeta juga ada kekurangannya. Tapi kalau kita bisa meneladani Yesus yang tersalib itu, itulah teladan yang sempurna yang Tuhan tunjukkan untuk kita khususnya di hari-hari ini. Di hari-hari ini untuk kita betul-betul melihat contoh dan teladan yang sempurna itu. Ya mungkin apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan pertontonkan itu, ya jelas tidak mungkin sesuai dengan keinginan kita, daging kita. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita semua. Mari sekarang kita akan membaca, saudaraku, kita akan membaca
dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, saudaraku. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Ya, ini kita akan lihat dari ayat per ayat, ya. Kita akan belajar di sana. Tuhan akan menunjukkan sesuatu yang ajaib kepada kita. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 21 berbunyi demikian. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar. Nah, ini kan bagaimana? Bagaimana daging kita, akal kita, pikiran kita bisa menerima kalau kita tidak diasuh oleh Tuhan, kalau pandangan kita tidak tertuju kepada salib, saudaraku, maka mustahil untuk kita bisa menerima apa yang diucapkan oleh Tuhan ini. Saya ulangi. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Jadi yang akan dipuaskan itu adalah orang yang lapar. Nanti saya akan menjelaskan lain, saudaraku. Kita akan baca aja. Jadi yang akan dipuaskan itulah orang yang lapar. Orang yang sudah kenyang atau merasa kenyang, saudaraku, ya, dia tidak akan mendapatkan kepuasan dari Tuhan. Karena dia sudah puas dengan kenyangnya itu, saudaraku. Tapi justru sebaliknya, kalau kita berbahagia ketika kita lapar, saudaraku, ya tentu Tuhan jua yang akan menyiapkan kepuasan itu kepada kita. Kepuasan yang Tuhan tunjukkan, tawarkan, berikan kepada kita bukan seperti kepuasan yang ada di dunia sana. Sangat bertolak belakang. Sangat kontradiksi dengan apa yang ada di dunia itu. Selanjutkan, saudaraku, ya. Yang kedua, berbahagialah hei kamu yang sekarang ini menangis. Orang menangis kok berbahagia? Di mana-mana orang menangis itu karena susah. Ada kesusahan, ada duka cita sehingga menangis. Ya, ada sesuatu hal yang membuat dia menangis. Ya, ini dunia pasti tidak bisa menerima ini, saudaraku. Tapi Tuhan Yesus dia mengajarkan, berbahagialah hei kamu yang sekarang ini, kata sekarang ini, yang sedang kita jalani ini, yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ini ayat 21 ini ada dua hal. Berbahagia orang lapar dan berbahagia orang yang menangis. Dan sekarang saya akan mulai dengan menerangkan menangis. Berbahagialah hei kamu yang sekarang ini menangis. Kalau sekarang ini kita mau menangis, nanti saya akan menunjukkan, tapi akan saya tunjukkan pribadi Yesus lebih dulu. Kalau sudah, nanti baru kita akan melihat apa yang harus kita tangisi. Oleh karena apa kita menangis. Ya, saya ingin menunjukkan ini. Saya akan menjelaskan tentang menangis ini. Dan jelas Tuhan mengatakan, kalau di saat kita menangis itu ada suasana bahagia. Jadi tangisan itu, ya kalau kita di dalam Tuhan, tidak selalu adanya kesusahan. Tidak selalu oleh karena adanya masalah. Tidak selalu. Ya, puji Tuhan. Tapi sebaliknya, kita bisa menangis karena apa? Rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Pemberian Tuhan yang begitu hebat itu. Bukan saja harta benda. Kita bisa menangis itu. Kita bisa mensyukuri lalu kita menangis itu di hadapan Tuhan.
Jadi menangis bukan karena susah, tapi menangis karena rasa ucapan syukur karena banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Justru kalau sekarang kita menangis, Bapak, karena Tuhan, maka Tuhan akan membuat kita tertawa. Karena kamu akan tertawa. Nah, tadi judulnya adalah kita dibawa untuk kita mengenal pribadi Yesus dengan 4 sifatnya. Nah, dari sini, saudaraku, dari mulai ayat ini, saudaraku, ya menangis kita akan karena kamu akan tertawa. Ini pengalaman Yesus lebih dulu. Ya, saya ingin menunjukkan sifatnya Yesus ini. Jadi, tertawa menangis menghasilkan tertawa, saudaraku. Berbahagia hai kamu yang menangis karena kamu akan tertawa. Maka menangis dan tertawa, perhatikan. Menangis dan tertawa ini menunjuk sifat Yesus sebagai seorang manusia. Ya, menunjukkan sifat Yesus sebagai seorang manusia. Itulah manusia. Jadi Yesus itu 100% manusia, tetapi juga 100% sebagai Allah. Buktinya apa? Dia itu manusia. Dia dilahirkan, tapi dia juga mati. Itulah manusia. Dia dilahirkan sebagai manusia, dan itu sebabnya dia mati. Dan Injil Lukas ini yang menuliskan ini, Injil Lukas ini juga menceritakan pribadi Yesus sebagai seorang manusia. Betul-betul manusia. Yang dia dilahirkan mulai dikandung oleh Ibu Maria. Selayaknya kita manusia ini 9 bulan 10 hari, kalau tidak salah, betul-betul dikandung adalah perut daripada Ibu Maria, dikandung. Tapi dia juga dilahirkan dari rahim Ibu Maria itu. Ya, dilahirkan oleh Ibu Maria sebagai manusia. Nah, setelah menjadi manusia, tanda dari manusia itu ada tangisan dan ada tawa. Itu membuktikan bahwa dia adalah manusia. Jadi menangis dan tertawa ini ada bukti membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar manusia yang dilahirkan, dikandung, dan dilahirkan oleh Maria, yang dipakai Tuhan untuk mengandung bayi Yesus itu. Ingat, saudara. Jadi menangis dan tertawa itulah manusia. Ya, puji Tuhan. Coba kita akan bertanya dalam diri kita sendiri, betulkah demikian? Apa kita bertutut saja? Apa kita menangis saja? Juga tidak. Apa kita tertawa saja? Juga tidak. Nanti jangan-jangan orang pikir kita tertawa terus, ya pikirnya orang ya, nggak beres. Tidak. Ada tangisan, ada canda tawa. Sekarang saya ingin menunjukkan kapan saudara tahu, atau saudara tahu kapan pertama kali Yesus itu menangis. Ayo, kita bisa berpikir sejenak. Kita bisa jawab dalam hati. Saudara tahu kapan pertama kali Yesus itu menangis? Jawabannya adalah
waktu ia lahir. Waktu dia lahir. Jadi tanda kelahiran itu, saudaraku, pasti ada tangisan. Sekalipun ini memang tidak tercatat, tidak ditulis dalam Alkitab. Ya, sebab jika Yesus lahir, ia tidak menangis, saudaraku. Jika manusia itu lahir tidak menangis, tidak ada suara, ya bisa jadi, bisa-bisa dia mati, saudaraku. Ini tanda kelahiran itu adalah tangisan itu. Tetapi ada ayat lain mengatakan begini, saudaraku. Lebih baik lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Kenapa lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran? Sebab hari kematian itu saat dia berhenti dari segala jerih lelah. Dalam Wahyu pasal 14 itu, ya, sesungguhnya ia berhenti dari segala jerih lelah. Itu kematian. Itu sebabnya pengkhotbah mengatakan lebih baik hari kematian daripada hari kelahiran. Mati itu artinya dia berhenti dari segala jerih lelah. Tapi sebaliknya, hari kelahiran, yang tadi saya mengatakan tanda dari hari kelahiran itu, atau tanda kelahiran itu tangisan. Ada tangisan. Manusia, anak bayi yang dilahirkan menangis. Apa tangisan ini, saudaraku? Ya, dimulai dari tangisan. Mengawali begitu dia lahir sebagai manusia dan dia menangis. Satu, membuktikan dia hidup. Satu. Kedua, itulah permulaan dari penderitaan yang harus dijalani oleh manusia. Sampai nanti ayat mengatakan kembali kepada tanah. Itu manusia yang Tuhan tunjukkan. Jadi kalau kita kembali kepada apa yang kita periksa tadi, pertanyaannya, saudara tahu kapan pertama kali Yesus itu menangis? Jawabannya jelas, saat dia dilahirkan sebagai manusia. Sekalipun tadi saya mengatakan memang tidak ada ayatnya, tapi kita yakin bahwa ya, menangis ini tanda dari kelahiran. Sebab tadi saya mengatakan jika Yesus tidak menangis, jika Yesus lahir tidak menangis, maka berarti Yesus itu mati. Jadi orang mati bisa menangis nggak? Tentu tidak. Hanya orang yang hidup yang menangis. Ada tangisan. Ada tangisan. Lalu yang kedua, saya minimal memberikan 3 contoh saja pada ibadah doa ini untuk mengingatkan kita. Yang kedua, nanti saudara bisa mencari lagi, bisa lebih banyak lagi. Yang dapat ya saya bisa menyampaikan kepada kita adalah kapan ya Yesus menangis. Setelah dia lahir, dia menangis. Kapan lagi Yesus itu menangis? Waktu Lazarus yang dia kasihi itu mati. Dia menangis. Dia iba. Dia terenyuh. Loh kok begitu? Iya. Karena Yesus dilahirkan sebagai manusia yang bisa merasakan apa yang kita rasakan ini. Seperti kita, kalau kita melihat saudara kita kedukaan, melihat saudara kita susah, kita juga ada rasa iba, rasa kasihan, lalu kita juga meneteskan air mata.
melihat saudara kita dalam penderitaan apa-apa, dalam kemiskinan dan kekurangan, kita bisa iba, kita bisa turut menangis. Itulah Yesus. Yang dia ditampilkan sebagai manusia yang bisa menangis, tapi juga bisa mati. Manusia hidup, lahir, ada kelahiran, tapi juga ada kematian. Yaitu di saat Yesus itu mendengar Lazarus itu mati dan dikuburkan, saudaraku. Dan ketika dia datang ke kubur Lazarus ini, hatinya terenyuh. Ini dibaca Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya, dalam cerita itu akan diceritakan, kita akan mendapatkan, nanti akan menemukan ya pasal Injil Yohanes pasal yang ke-11. Ya, kita akan belajar untuk supaya banyak kita yang belum tahu tentang firman Tuhan ini, tetapi biarlah asuhan Tuhan itu membawa kehidupan kita, ya. Injil Yohanes pasal 11, perikopnya Lazarus dibangkitkan itu, ya. Tapi kita tidak membaca seluruhnya, tidak membaca seluruhnya. Kita akan membaca ayat yang ke-33. Ya. Ketika Yesus melihat Maria menangis, jadi Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyhurlah hatinya. Ya, ia terharu, ia sangat terharu, dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Ya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ya. Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu apa yang Tuhan lakukan? Maka menangislah Yesus. Ini kita lihat. Ya. Ini yang kita bisa sampaikan. Yang pertama tadi, ketika dia lahir, nanti sudah bisa mencari lagi, masih banyak lagi mungkin, ya. Tapi yang kedua yang saya ingin sampaikan ini, yaitu ketika Tuhan Yesus itu, ya, sebagai manusia biasa, tapi dia juga adalah Allah, maka Yesus juga turut merasakan apa yang sedang dilihat. Dia melihat Maria menangis, juga orang-orang yang ada di sana menangis, hatinya terharu. Maka dia katakan, maka menangislah Yesus. Ayat 36, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ya, ini siapa? Kepadanya siapa, saudaraku? Kepada Lazarus yang sudah mati itu. Coba kita kembali kepada diri kita masing-masing. Bukankah kita juga demikian, saudaraku? Jika kita melihat saudara kita dalam kedukaan, dalam kesusahan, bukankah hati kita juga terharu? Ya, tidak sedikit kita sedikit juga. Bahkan banyak orang yang juga turut meneteskan air mata. Turut dalam kesusahan dan kesedihan mereka. Nah, ini Yesus pun juga demikian. Dia sebagai manusia, dia turut merasakan apa yang dirasakan oleh manusia kita ini. Jadi ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan ini. Jadi kata menangis di sini, ini membuktikan bahwa Tuhan itu, dia juga merasakan apa yang sedang kita rasakan. Dia juga terharu ketika kita melakukan sesuatu, Dia menangis di sini. Sekali lagi, dia merasakan apa yang kita rasakan. Jangan kita mengatakan,
Nggak ada yang mau tahu, Tuhan pun nggak lihat. Jangan. Inilah buktinya, kita lihat. Bagaimana Yesus ini terhadap Maria, terhadap Lazarus terutama. Dia pun turut merasakan rasa kehilangan sebagai manusia. Dan orang-orang pun juga mengakui, dia mengatakan, ya, kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Ini hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Jadi jika Tuhan izinkan kita harus menangis oleh karena sesuatu hal, apalagi kita menangis karena Tuhan, nanti kita tunjukkan harusnya kayak apa. Ingat bahwa Tuhan juga turut merasakan, dia juga sedang turut merasakan apa yang kita rasakan, kesedihan apa, tangisan apa yang sedang kita hadapi, kita alami. Kalau Marta dan Maria, dia menangis jelas karena saudaranya itu mati atau meninggal. Jelas. Bagi kita mungkin banyak hal yang membuat kita menangis. Ya saudara sekalian ya, banyak hal yang bisa membuat kita menangis. Tapi kita akan lihat, kita akan belajar dari ayat ini. Intinya dia itu turut merasakan apa yang sedang dirasakan oleh sesamanya. Contohnya, ketika dia melihat Maria, ketika melihat Lazarus di mana dibaringkan, dia turut menangis. Kasihnya dia dulu kepada Lazarus, tapi dia juga kasihnya kepada setiap kita, sama dengan kasihnya terhadap Lazarus, terhadap kita, sama seperti tangisannya terhadap Lazarus, turut merasakan. Ini yang kedua ya. Jadi kapan pertama kali Yesus menangis? Yang pertama tadi, yang kedua adalah waktu Lazarus mati. Ayatnya sudah kita baca tadi. Ya. Yang ketiga ketika Yesus datang ke Yerusalem, dia menangisi kota itu. Karena masa depan dari Yerusalem ini yang akan betul-betul hancur lebur. Ya, yang disebutkan ayat mengatakan, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kupu, lalu mengepung engkau dengan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ya, dari segala jurusan. Jadi tidak ada ya nanti batu yang akan hancur lebur. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, itu sebabnya biarlah kehidupan kita di hari-hari ini, justru di Yerusalem itulah yang disebutkan banyak nabi-nabi dianiaya dan dibunuh. Ayat Injil Lukas pasal yang ke-6 mengatakan, di sanalah nenek moyang membunuh nabi-nabi Tuhan. Tapi di kali ini dia menangis karena nasib Yerusalem ini. Coba dibaca. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19, Bapak. Injil Lukas pasal yang ke-19. Haleluya. Perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kita akan membaca ayat yang ke-41. Atau kita baca dulu ayat 28. Ya. Injil Lukas pasal 19 ayat 28. Lebih dulu, nanti kita loncat ayat 41. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya, jadi ini
ya, Tuhan sedang dalam perjalanan untuk menuju Yerusalem. Perhatikan ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ya, itu jadi maksud kota itu adalah Yerusalem, saudaraku. Ia menangisinya. Ada apa? Ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan menggiling engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Dan itu sebabnya ini menjadi peringatan kepada kita. Ya, ini menjadi peringatan kepada kita. Yerusalem ini adalah pusat kegiatan ibadah sesungguhnya. Pusat kegiatan ibadah. Tetapi sebaliknya juga, di Yerusalem inilah tempat para nabi-nabi Tuhan dibunuh, termasuk Yesus sendiri. Ini yang terjadi, saudara. Ini yang terjadi, Tuhan tunjukkan kepada kita. Itu sebabnya kepada kita, saudaraku, dari sini apa yang dialami oleh Tuhan ini, saudaraku, pengalaman Tuhan ini, dia menangis, ya disebutkan tadi saya ingin menunjukkan. Ketika dia lahir, dia menangis. Ketika Lazarus meninggal atau mati, dia menangis ke kota Yerusalem itu, yang di mana ya di situ sesungguhnya pusat kegiatan ibadah, pusat kegiatan rohani, tetapi di situ juga tempat banyak nabi-nabi Tuhan dibunuh. Nah, apa yang dialami oleh Tuhan ini? Tangisan-tangisan itu yang dia tunjukkan untuk kita bisa melihat lewat firman Allah ini. Dan itu sebabnya, saudara, karena dia sendiri ada pengalaman secara pribadi, saudara. Nah, itu sebabnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-21 tadi dia mengatakan, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Kalau mau menangis, sekaranglah saatnya untuk kita menangis. Nah, ini sekarang bagi kita, ya, Tuhan itu sudah tunjukkan kapan ya kita tahu Yesus itu menangis. Dan sekarang buat kita, kalau kita mau menangis, sekaranglah saatnya untuk kita menangis. Ya, mumpung Tuhan mengatakan berbahagialah hei kamu yang sekarang ini hei kamu siapa? Biarlah saya dan kita semua menangis sekarang ini. Kalau kita mau menangis sekarang ini, bukan oleh karena kita yang melakukan perbuatan jahat. Ya, bukan itu. Tapi sebaliknya yang saya akan tunjukkan. Ya, untuk sekarang ini saatnya untuk kita mau menangis. Kalau mau menangis, sekarang inilah menangis. Jangan sampai nanti kita menyesal. Seperti apa yang Tuhan lihat, kota Yerusalem ditangisi oleh Tuhan. Karena justru di Yerusalem itu, yang tadi saya mengatakan pusatnya kegiatan rohani, tapi juga menjadi tempat untuk banyak menyakiti, menyiksa, bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan di sana. Nah, sekarang bagi kita, Tuhan tunjukkan berbahagialah hei kamu yang sekarang menangis. Lalu saya tegaskan sekarang, ayo jika kita mau menangis,
sekaranglah saatnya untuk menangis. Apa yang harus kita tangisi, saudaraku? Ini perhatikan baik. Apa yang harus kita tangisi? Janganlah kita menangis oleh karena hanya karena daging kita tidak dipuaskan, tidak dipenuhi, kebutuhan kita tidak dipenuhi. Jangan itulah lebih dulu. Jangan itu. Jika kita mau menangis, tangisan apa? Menangis untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Kita mau menangis untuk menyesali dosa-dosa perbuatan kita yang jahat, yang najis. Jadi sekarang ini saatnya untuk kita menangis. Kalau kita tidak mau menangis oleh karena pelanggaran-pelanggaran itu, tidak mau menangis untuk menyelesaikan dosa-dosa kejahatan ini, saudara. Tidak mau menangis. Nanti betul-betul seperti Alkitab tadi mengatakan, tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Jadi kalau Tuhan izinkan kita menangis sekarang ini, sesungguhnya Tuhan masih ingin melawat kita, mengasuh kita. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak hancur, tidak binasa. Tidak binasa. Tetapi sebaliknya, kalau kita menangis oleh karena kita menyesali dosa kejahatan kita, maka ayat tadi mengatakan, kalau kamu menangis sekarang ini, saudaraku, karena kamu akan tertawa. Kalau kita mau menangis sekarang ini, maka kita akan tertawa, bahagia, mulai di dunia ini, sampai kita bisa tertawa dan kerajaan surga. Artinya kita berbahagia. Kita tertawa itu bahagia. Bahagia mulai di dunia ini, sampai kita berbahagia dalam kerajaan surga. Amin, saudara sekalian. Ayo. Raja Daud yang menuliskan, berbahagialah orang yang diampuni dosa pelanggarannya. Siapa Daud? Kenapa dia tuliskan itu? Karena dia ada pengalaman secara pribadi. Ada dosa kejahatan yang begitu hebat ketika dia mengambil istri Uria untuk menjadi istrinya, dengan cara dia membunuh Uria. Dengan sengaja merencanakan membunuh Uria dan mengambil Batseba sebagai istrinya. Maka dia menulis dalam kitab Mazmur pasal 32, saya teringat itu, Mazmur pasal 32. Apa kata Daud ini? Apa kata Daud? Mazmur pasal 32. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Jadi perikopnya sudah sangat-sangat menyenangkan buat kita. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Siapa? Ya Daud itu sendiri nomor 1. Dia tuliskan ini. Dia merasa. Setelah dia ditegur oleh Tuhan lewat Nabi Nathan, saudaraku, maka dia menyesali akan perbuatannya itu. Dan dia menuliskan satu tulisan yang mengatakan, dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kita lihat, kalau kita mau menangis karena menyesali dosa dan kejahatan kita,
maka hasilnya akan tertawa. Dan Daud mengatakan, berbahagialah. Artinya dia senang, dia suka, dia tertawa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, apa artinya selama aku berdiam diri ini? Selama kita tidak mau menangis mengakui dosa kita. Nah, perhatikan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Coba, tulang-tulang itu menjadi lesu. Kalau terus seperti itu, maka tulang-tulangnya akan menjadi keropos dan busuk, dan dia akan tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Tiang ini adalah tiang penopang. Jadi tulang-tulang itu bagikan tiang penopang. Enggak, kalau tiang penopangnya sudah keropos dan busuk, tinggal menunggu ambruknya saja, binasanya aja. Ini jelas Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, biar ini mengoreksi ya hidupku, hidup saudara sekalian sedang jemaat. Jangan kita biarkan dosa dan kejahatan itu selalu diam dalam hati dan pikiran kita. Tapi sebaliknya biar kita menangis. Kita mau menangis terutama untuk supaya kita bisa mampu menyelesaikan dosa dan kejahatan kita. Maka hasilnya jelas nanti akan tertawa. Dan Daud mengatakan, ya selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, linu semua. Tidak ada damai. Sepanjang kita menyimpan dosa dan kejahatan itu, tidak mau menyesali, maka jangan salahkan siapa-siapa. Kalau sudah terus akan dihantui dengan rasa takut dan takut dan takut. Saudara akan mengalami satu bisa membuat saudara stres dan tidak menutup kemungkinan karena stres, lalu dia berusaha untuk mengakhiri hidup dengan caranya sendiri. Padahal Tuhan memberikan jalan. Berbahagialah, hei kamu yang sekarang ini menangis. Dan Daud mengatakan, selama aku berdiam diri, selama aku tidak mau mengakui salah dan dosaku, tulang-tulangku menjadi lesu. Damai sejahtera itu tidak ada. Tidak ada suatu pegangan apapun juga. Pasti dihantui dengan rasa takut, khawatir, dan macam-macam yang membuat hati itu tidak pernah ada rasa damai sejahtera. Jelas mengatakan, karena aku mengeluh sepanjang hari, hanya keluh kesah, omelan-omelan yang ada. Kalau kita tidak mau menangis untuk mengakui dosa dan kesalahannya. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Kenapa dia menekan? Tidak lain dan tidak bukan untuk supaya kita mengakui mau menangis, mengakui dosa kejahatan itu di hadapan Tuhan. Terus sumsumku menjadi kering. Apa ini? Sampai kita tidak bisa berpikir. Akal kita, pikiran kita menjadi tumpul. Hati nurani kita sudah tumpul. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku ku beritahukan kepada lain, jangan keluarga. Kita mau menangis, merendahkan diri. Dosaku ku beritahukan kepada, artinya dia mengaku, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Yang mungkin selama itu dosa kejahatan disembunyikan. Ya, sembunyi seperti Adam dan Hawa sembunyi daripada Tuhan.
Kalau istri sembunyi dari suaminya, suami sembunyi dari istrinya, orang tua dari anaknya, sembunyi dari orang tuanya. Itulah. Tapi Daud dia sudah melakukan, ya, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, artinya dia dibuka. Terang-terangan dia mengakui, aku memang orang berdosa, aku bersalah. Kalau kita legowo untuk kita mengakui demikian, ya, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Hasilnya apa? Dia bisa menuliskan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutup. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita sudah menyelesaikan. Kita menangis, kita merendahkan diri. Aku mengaku Tuhan. Daud mengatakan. Dan Yesaya mengatakan, dia dosamu merah seperti kirmisi sekalipun, merah seperti kain kesumba sekalipun, maka Tuhan mampu menjadi putih seperti bulu domba, putih seperti salju. Tuhan itu tidak pernah memperhitungkan itu. Asal kita mau menangis. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis. Berbahagialah kamu kalau yang sekarang mau mengaku menyelesaikan dosa kejahatan itu. Kehidupan itu akan mengalami sukacita, mengalami bahagia, seperti apa yang dialami oleh Raja Daud ini, berbahagia. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi daripada dosa itu diampuni. Perhatikan, tidak ada kebahagiaan yang melebihi dosa itu diampuni. Kenapa? Sebab kalau dosa itu tidak diampuni, akan membawa kepada kematian. Upah dosa adalah maut. Itu sebabnya ada ayat mengatakan, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut itu ada dosa yang tidak diakui di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya, dosa yang tidak membawa kematian itu, kebinasaan itu, ya, dosa yang akan membawa kita tertawa, saudaraku, dosa yang diakui di hadapan Tuhan. Dan jelas Tuhan mengatakan tadi, ya, Yesaya mengatakan, ya, biar merah seperti kirmisi, merah di kain kesumba sekalipun, Tuhan sanggup untuk menjadikan putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Rasul Yohanes juga menuliskan, kalau kamu mengaku, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan yakin kita mengakui dosa kita, maka Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni, tapi dia juga menyucikan. Dia mengampuni dan dia tidak mengungkit-ungkit lagi. Dia mengampuni dan dia melupakan. Kepada wanita yang tertangkap berbuat zina, dia katakan, aku pun tidak menghukum engkau. Pulang dan jangan berbuat dosa lagi, supaya kamu bisa tertawa, supaya kamu bahagia di kampungmu, kamu bisa menjadi kesaksian, sekalipun dia punya background latar belakang seperti itu. Seperti Rahab, perempuan lacur, tapi justru dia menjadi penyalur benih Yesus. Jadi nenek moyang dari Yesus dipakai dalam silsilah itu untuk kelahiran bayi Yesus. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Pada sore malam hari dan ibadah doa dan penyembahan ini, ayo kita tuntaskan. Kita tuntaskan persoalan kita
di hadapan Tuhan. Supaya kita berbahagia, supaya kita sukacita, supaya kita bisa tertawa di kemudian hari. Tertawa, bahagia, sampai selama-lamanya. Tertawa kita, bahagia kita di bumi ini, untuk menantikan Tuhan, untuk kita dibawa dan kebahagiaan yang kekal untuk selama-lamanya. Biar kita merindukan Dia, kita menantikan Dia. Kalau kita menantikan Dia, mulai dari bumi ini, ya kita ada bahagia karena pelanggaran kita, dosa kita diampuni, maka kita bisa menantikan Dia akan kedatangannya yang kedua kali. Ayat mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan tetap berkobar-kobar. Ya, tetap berkobar-kobar. Karena apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Lewat asuhan Tuhan, lewat bimbingan Tuhan, untuk kita diperlihatkan bagaimana Yesus itu yang sebenarnya. Dia tampil sebagai anak manusia, sebagai manusia yang dia sudah mengalami tangis dan keluh kesah itu. Dia menangis kepada Lazarus yang sudah mati. Dan itu sebabnya jangan membiarkan diri kita terus kita menangis oleh karena kita melakukan perbuatan dosa. Tapi bila sebaliknya kita menangis, ya karena kita mau menyelesaikan dosa dan kejahatan kita itu, dan kita bisa tertawa, dan kita tertawa, kita bahagia kita ini, kita gunakan untuk merindukan kedatangan Dia yang kedua kali. Mari kita akan akhiri ibadah kita, dan kita akan melakukan pujian dari buku Psalus, buku Psalus nomor 142, yang menantikan Tuhan. Psalus 142. Haleluya. Menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung asa, lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Haleluya. Mari saudara sekalian, kalau kita mau menangis, menangislah sekarang. Menangis untuk menyesali dosa dan kejahatan kita, untuk kita minta pengampunan dari Tuhan, untuk supaya kita bisa menantikan kedatangan Tuhan, untuk kita bisa tertawa, untuk kita bisa berbahagia untuk selama-lamanya. Haleluya. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Sekali lagi. Yang menantikan Tuhan, membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung asa,
Tuhan ajarku menantimu. Oh Tuhan ajarku menantimu. Kita tundukkan kepala, kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Benar Tuhan, kami merindukan dan kami sungguh rindu untuk kami bisa menanti-nantikan Engkau Tuhan. Dan kami yakin seperti ayat firman-Mu ataupun seperti pujian ini, bagi kehidupan yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan yang baru, dan Tuhan memberikan semangat yang baru, hati yang berkobar-kobar sampai Engkau datang yang kedua kali. Biarlah Tuhan, Engkau sudah memberikan teladan yang sempurna untuk firman Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kita lebih mengenal, kami lebih mengenal pribadi-Mu dan 4 sifat-Mu ini Tuhan. Biar ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, dan Engkau sudah menanamkan pribadi-Mu sebagai anak manusia dalam tanda tangisan itu. Dan sungguh Tuhan, itu juga biar menjadi pengalaman kami, untuk kami boleh menangisi apa yang sudah kami perbuat lakukan, mengasihi dosa dan kejahatan kami, untuk mendapatkan pertolongan, pengampunan dari Engkau Tuhan. Kami tidak mau binasa, dan kami tidak mau celaka, tapi kami mau tertawa, dan kami mau berbahagia bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu pada sore malam hari ini. Engkau sudah menolong dan memberkati kami dengan firman-Mu dengan limpahnya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh tersimpan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Itu sebabnya tetap Tuhan kami rindu asuhan daripada Engkau Tuhan. Akal pikiran kami diasuh oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah dan ibadah doa dan penyembahan ini. Ya, Tuhan sudah memberkati kita dengan limpahnya. Mohon untuk perhatiannya. Jadwal ibadah kita nanti kita akan kembali pada hari Minggu, ibadah Minggu Raya yang dimulai jam 5:30 sore tepat. Dan untuk pengumuman minggu berikutnya nanti kita akan dengarkan pada hari Minggu, ya. Dan untuk itu, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di GKGM, di Tridorejo, Gunung Sari maupun di Pondok Chandra, yang juga turut mendengarkan siaran ini, biarlah juga kita memperhatikan jam-jam ibadah, biar apa yang Tuhan sediakan kepada kita, biar kita tekuni. Ya, hanya lewat ketekunan dalam ibadah ini, maka asuhan Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan, nanti kita akan berdoa untuk supaya Tuhan buka jalan untuk kita bisa beribadah, kerinduan kita untuk kita bisa beribadah tatap muka. Biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, ya kapan saatnya Tuhan, kita bawa dalam doa selalu. Dan yang penting dari pihak kita sedang jemaat, ayolah kita buka hati kita, kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan membuka jalan dan menolong kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya khususnya kerinduan kita sewaktu-waktu kita bisa beribadah tatap muka. Ibadah-ibadah yang sedang berjalan ini, yang sudah kita jalani ini, biar kita juga doakan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan firman Allah. Kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Lalu nanti kita berdoa juga untuk sidang jemaat semua. Ya saudara sekalian, kita doakan supaya Tuhan menolong sidang jemaat. Juga nama-nama yang selalu saya sebutkan, Bapak Budiono dalam pemulihan. Di rumah juga Tuhan tolong, Ibu Aniwaro, Tuhan juga jamah. Persiapan saudara kami itu ya juga akan menjalani operasi, Tuhan tolong. Bapak Mariono yang saat ini ya sedang opname di Mitra Keluarga Pondok Chandra, biar juga Tuhan jamah dan Tuhan memberikan pertolongan, dan baginya tidak ada barang yang mustahil. Juga nama-nama yang lain, orang-orang tua kita,
baik yang ada di GKGM, di Tridorejo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra, biar juga Tuhan tetap memberikan kerinduan orang-orang tua kita menanti-nantikan Tuhan. Pasti akan diberikan kekuatan yang baru, diberikan hati yang berkobar-kobar untuk menantikan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita untuk kita tundukkan kepala. Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik, kasih-Mu yang tiada pernah berubah, Engkau tetap nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk lawatan-Mu pada malam hari. Kami berdoa untuk jam-jam ibadah yang Tuhan sediakan kepada kami, biar Tuhan Engkau mengajarkan kami untuk kami tetap menekuni setia kepada Engkau Tuhan lewat ibadah-ibadah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sehingga kebahagiaan dan kebahagiaan itu kami alami semua. Seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah kami sebutkan satu persatu, ya Tuhan kami tetap serahkan kepadamu. Biar Tuhan kiranya menolong, memberikan kekuatan kesehatan. Tuhan jauhkan dari virus corona ini, dan Tuhan lindungi dengan kuasa daripada Engkau sendiri. Berkati sidang jemaat-Mu, dari nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan mereka, terutama ibadah dan pelayanannya, anak-anak kami dalam studi, biar Tuhan juga memberikan hikmat marifat yang dari surga. Sidang jemaat yang dalam masalah persoalan Engkau mengetahui, biar Tuhan juga menjamah terutama hatinya untuk kembali kepada Tuhan dan ampunkan segala dosa dan kesalahannya Tuhan. Dan kami yakin Engkau pasti akan membuat kehidupan itu berbahagia dan tertawa jika mereka mau mengaku di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, nama-nama yang sudah kami sebutkan kami serahkan ke tangan-Mu, baik yang dirawat di rumah dan pemulihan maupun di rumah sakit kami serahkan ke tangan-Mu, dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, menghalangi Tuhan, dan sengaja untuk ingin membuat takut dan putus asa, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya Engkau sudah menolong kami sekalian bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan kami berdoa selalu terutama kepada pemimpin-pemimpin yang Engkau sudah amanahkan untuk memimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk bisa memikul tanggung jawab yang berat ini. Itu sebabnya memberikan kekuatan hikmat marifat yang dari surga, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini boleh sungguh-sungguh bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, jauhkan dari peperangan, jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari huru-hara apapun juga Tuhan. Kami gantikan dengan damai sejahtera yang datang dari surga Tuhan, untuk menenangkan bangsa kami, terutama supaya umat-umat ketebus-Mu tetap bisa luasa beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, kami akan beristirahat malam Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, baik keluarga, nikah, rumah tangga kami, seluruh sidang jemaat-Mu ke tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat, anugerah, cinta besar dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kami sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Amin.